Kisah Santa Margaretha dari Skotlandia. Margaretha dari Skotlandia atau Margaretha dari Wessex yang adalah seorang putri Inggris yang lahir di Hongaria dari seorang putri Hongaria yang bernama Agatha dan seorang pangeran Inggris Edward the Exile sekitar tahun 1045. Saudara-saudaranya yang bernama Christina dan Edgar de Atheling juga lahir di Hongaria sekitar waktu itu. Margaretha dan keluarganya kembali ke Inggris ketika ia berusia 10 tahun. Ayahnya dipanggil kembali sebagai calon penerus takhta. Namun, ayahnya Edward meninggal setelah keluarganya tiba. Tetapi Margaret dan Edgar saudaranya tetap tinggal di istana Inggris. Keluarga Margaret melarikan diri dari William sang penakluk setelah kemenangannya dalam pertempuran Hastings pada tahun 1066. Ibunya yang janda berangkat untuk membawa anak-anaknya ke utara, ke Northumbria. Tradisi mengatakan Agatha memutuskan untuk meninggalkan Northumbria dan kembali ke benua. Tetapi kapal keluarganya terjebak dalam badai. Badai itu mendorong kapal mereka lebih jauh ke utara Skotlandia, di mana kapal mereka karam pada tahun 1068. Tempat mereka mendarat sekarang dikenal sebagai Harapan Santa Margaret. Malcolm Canmore III, Raja Skotlandia, menyambut Margaret dan keluarganya dan menempatkan mereka di bawah perlindungannya. Malcolm pun jatuh cinta dengan putri cantik yang baik hati ini. Kemudian Margaret dan Malcolm menikah pada tahun 1070 di Kastil Dunfermline. Bersama-sama mereka memiliki 8 anak, 6 putra dan 2 putri. Semua dibesarkan dengan iman Kristen Katolik yang mendalam. Mereka hidup sebagai keluarga suci, gereja rumah tangga. Sifat baik Margaret dan hatinya yang baik adalah pengaruh kuat pada pemerintahan Malcolm, suaminya. Ia melunakkan emosinya dan membantunya menjadi Raja Skotlandia yang saleh. Dan bersama-sama mereka berdoa, memberi makan yang lapar, dan memberi contoh yang kuat tentang iman yang hidup dalam tindakan. Mereka menempatkan tanggung jawab atas semua urusan rumah tangga dan juga sering dikonsultasikan dengan masalah negara. Ia mempromosikan seni dan pendidikan di Skotlandia. Ia juga mendorong sinode gereja dan terlibat dalam upaya untuk memperbaiki pelanggaran agama yang melibatkan uskup, imam, dan umat awam. Pengaruh di Skotlandia membuatnya disebut sebagai Mutiara Skotlandia. Ia terus-menerus bekerja untuk membantu orang-orang Skotlandia yang miskin. Ia juga mendorong orang untuk menjalani kehidupan yang saleh, tumbuh dalam doa, dan tumbuh dalam kekudusan. Ia membantu membangun gereja, termasuk biara Dunfermline, di mana relik salib sejati disimpan. Ia terkenal karena kehidupan doa dan kesalehannya yang mendalam. Ia menyisihkan waktu khusus untuk berdoa dan membaca kitab suci. Margaret sering menjalankan puasa dan tidurnya pun sangat sedikit, sehingga ia memiliki lebih banyak waktu untuk beribadah. Ia menghidupi kekudusan hidup sebagai seorang istri, ibu, dan wanita awam. Margaret benar-benar mencintai Yesus Kristus. Suaminya Malcolm sangat mendukung Margaret dalam semua usahanya dan sangat mengagumi pengabdian religiusnya.
sehingga buku-bukunya dihiasi dengan permata, emas, dan perak. Salah satu buku yang dihias ini sebuah buku Injil dengan potret 4 penginjil, sekarang disimpan di Oxford di perpustakaan Bodleian setelah secara ajaib ditemukan dari sungai pada tahun 1093. Malcolm dan putra tertua mereka terbunuh. Selama pertempuran Anik, ia pun sakit dan lelah. Hidupnya penuh dengan pertapaan dan puasa. Margaret meninggal 4 hari setelah suaminya pada tanggal 16 November 1093. Tubuhnya dimakamkan di altar tinggi di Dunfermline pada tahun 1250. Paus Innocentius keempat mengkanonisasikan Margaret sebagai orang suci, serta mengakui hidupnya yang suci dan kebajikannya yang luar biasa. Santa Margaret dihormati karena karyanya untuk reformasi gereja dan kekudusan pribadinya. Pada tahun 1259, tubuh Margaret dan Malcolm dipindahkan ke sebuah kapel di Epes, Timur Biara, Dunfermline. Pada tahun 1560, Mary Queen of Scots memiliki kepala Margaret itu disimpan sebagai peninggalan. Ia bersikeras bahwa itu dan doa Margaret dari surga membantunya saat ia melahirkan. Kepalanya kemudian berakhir di Jesuit dengan Yesuit di Scots College du Prancis, tetapi hilang selama revolusi Prancis. Demikian kisah dari Santa Margaret yang adalah Santa Pelindung Skotlandia, dan hari rayanya dirayakan pada tanggal 16 November. Ia begitu mencintai Yesus Kristus sehingga ia membuahkan begitu banyak buah-buah yang baik dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya. Dari kisah ini membuat saya berpikir kalau menjadi seorang santa itu tidak selalu lahir dari sebuah ordo, tetapi seorang awam pun bisa, akan tetapi harus benar-benar menjadikan dirinya seperti gambaran Tuhan Yesus. Hal yang sama juga dilakukan oleh para santa-santa lainnya seperti Santa Monica dari Hippo dan banyak lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah iman yang menginspirasi ini. Bersama saya, Benedikta, salam sukacita.